Halo Breakers dimanapun berada, gimana kabarnya? Masih bersama saya Dans di Belajar Otodidak. Kali ini Belajar Otodidak mau berbagi informasi mengenai penyebab smartphone mengalami boot loop dan solusi untuk memperbaikinya. Boot loop merupakan kondisi di mana smartphone tidak dapat melakukan start awal atau proses masuk ke dalam sistem operasi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya logo Android atau merek smartphone secara terus-menerus ketika booting, tanpa bisa masuk ke menu utama dari smartphone tersebut. Bila kamu mengalami hal ini pada smartphone kamu, sebaiknya jangan langsung dibawa ke counter service. Kamu bisa coba dulu beberapa cara berikut ini untuk mengatasinya. Penasaran apa saja cara-caranya? Simak ulasannya sampai selesai. Boot loop yang terjadi pada smartphone biasanya disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, karena memodifikasi atau melakukan perubahan pada file system. Kemudian, penyebab yang kedua adalah salah dalam instalasi aplikasi. Biasanya ini terjadi karena menginstal aplikasi tanpa lewat Play Store. Penyebab yang ketiga adalah gagal saat melakukan proses routing atau root pada smartphone. Kemudian yang keempat, karena menginstal mod yang tidak tepat atau tidak kompatibel dengan smartphone tersebut. Kemudian penyebab yang kelima yaitu melakukan flashing custom ROM tanpa menghapus cache data lama atau Dalvik cache. Penyebab yang keenam, karena menginstal paket firmware custom ROM yang sudah rusak atau expire. Dan penyebab yang terakhir adalah karena salah dalam melakukan pengaturan permission. Hal ini biasanya terjadi pada smartphone yang di-root. Secara garis besar, boot loop pada smartphone ini terbagi menjadi dua, yaitu boot loop ringan dan boot loop berat. Di mana pada boot loop ringan, smartphone mengalami stuck di logo Android atau merek smartphone itu sendiri tanpa bisa masuk ke menu dan hanya terjadi sekali saja. Sementara pada boot loop berat, biasanya smartphone mengalami stuck di logo ini sampai berulang-ulang. Adapun cara untuk mengatasi smartphone yang mengalami boot loop ringan ini bisa dicoba dengan cara mematikan smartphone tersebut, kemudian copot casing penutupnya, lepaskan baterai, SIM card, dan juga memori eksternalnya jika ada. Setelah itu, biarkan smartphone dalam kondisi tanpa baterai selama sekitar 30 menit sampai dengan 24 jam. Tujuannya supaya smartphone tidak mendapatkan daya listrik, supaya tidak terjadi aktivitas apapun pada mesin dari smartphone tersebut. Setelah waktunya dirasa cukup, pasangkan kembali baterai, SIM card, memori eksternal, dan casing penutupnya. Lalu coba dinyalakan ulang smartphone-nya. Jika berhasil, maka smartphone akan bisa booting dan masuk ke menu utama. Tapi jika dengan cara tersebut smartphone masih boot loop, lakukan penanganan yang lebih serius dengan menggunakan solusi untuk mengatasi boot loop berat. Yaitu yang pertama dengan melakukan wipe cache partition. Ini merupakan cara yang cukup ampuh untuk mengatasi smartphone yang mengalami boot loop. Cara melakukan wipe cache partition ini adalah dengan mematikan smartphone-nya, lalu masuk ke menu recovery mode atau CWM. Masing-masing merek dan tipe smartphone memiliki cara yang berbeda-beda untuk masuk ke menu recovery mode ini. Tetapi pada umumnya untuk masuk ke menu recovery mode ini
bisa dilakukan dengan menekan dua tombol kombinasi, yaitu tombol power dan tombol volume atas pada saat smartphone dalam kondisi mati. Setelah nanti muncul logo Android, lepaskan tombol powernya sambil tetap ditahan tombol volume atasnya sampai kita dibawa masuk ke menu recovery mode atau CWM. Tetapi pada beberapa handphone lain, untuk masuk ke menu recovery mode ini bisa dilakukan dengan menekan 3 tombol kombinasi secara bersamaan, yaitu tombol power, tombol home, dan tombol volume atas pada saat handphone dalam kondisi mati. Nanti setelah muncul logo Android, lepaskan tombol power sambil tetap ditahan tombol home dan tombol volume atas sampai kita dibawa masuk ke menu recovery mode atau CWM. Setelah di menu recovery mode, pilih menu wipe cache partition dengan menggunakan tombol volume atas dan bawah untuk menggulirkan navigasinya dan tombol power untuk mengkonfirmasi atau mengeksekusinya. Kemudian pilih yes. Setelah proses selesai, pilih reboot system now. Maka smartphone akan restart dan melakukan booting. Jika sukses, smartphone akan bisa masuk ke menu utama. Tetapi jika masih boot loop, silahkan lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan factory reset. Factory reset atau hard reset adalah mengembalikan settingan smartphone ke settingan awal bawaan pabrik. Caranya sama dengan tadi, yaitu dengan mematikan smartphone-nya lalu masuk ke menu recovery mode atau CWM, lalu pilih wipe data atau factory reset, lalu pilih yes, kemudian pilih delete all user data. Setelah proses selesai, pilih reboot system now. Biasanya smartphone akan berhasil melakukan booting sampai ke menu utama. Selanjutnya silakan setting smartphone tersebut seperti halnya menyeting smartphone baru. Jika kedua cara tadi masih belum berhasil mengatasi boot loop pada smartphone, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan flashing ulang ROM pada smartphone tersebut karena kemungkinan ada sistem yang crash atau rusak. Untuk melakukan flashing ROM ini, ada smartphone yang bisa dilakukan flashing tanpa PC, yaitu dengan menggunakan SD card. Ada juga smartphone yang flashingnya harus menggunakan PC. Untuk flashing tanpa PC, file ROM smartphone-nya di-copy ke SD card, lalu pasang SD card-nya ke smartphone, kemudian masuk ke menu recovery mode atau CWM seperti tadi. Setelah di menu recovery mode, pilih install zip from SD card, lalu pilih file ROM-nya, terakhir pilih OK untuk konfirmasi. Maka proses flashing pun akan berlangsung. Untuk flashing ini, usahakan kondisi baterai terisi penuh, minimal di atas 60% untuk menghindari smartphone-nya mati karena kehabisan baterai saat proses flashing berlangsung. Karena ini akan berakibat fatal, yaitu smartphone-nya bisa menjadi hard break. Sedangkan untuk flashing menggunakan PC diperlukan beberapa perlengkapan seperti kabel data USB. Usahakan yang original agar lancar pada saat proses transfer datanya. Siapkan juga PC atau laptop. Kemudian
Siapkan juga file ROM atau firmware atau stok ROM yang akan diinstalkan sesuai dengan merek dan tipe smartphone masing-masing. Terakhir, siapkan flash tool yang sesuai dengan merek dan tipe masing-masing smartphone tersebut. Setelah semua siap, silakan lakukan flashing sesuai dengan petunjuk dari masing-masing flash tools yang digunakan. Karena masing-masing merek dan tipe smartphone menggunakan flash tool yang berbeda-beda untuk proses flashingnya. Sebagai contoh, untuk Xiaomi biasanya menggunakan Mi Flash, untuk Asus biasanya menggunakan Asus Flash Tool, kemudian untuk Samsung biasanya menggunakan Odin, dan ada flash tool lainnya seperti QFill dan SP Flash Tool. Masing-masing tools tersebut biasanya bisa didapatkan dengan gratis di Google. Sedangkan untuk flashing tools yang berbayar itu ada UV Box, Miracle, MRT, UFS 3 Tornado dan tools lainnya. Biasanya bisa didapatkan dengan membeli dan membayar sistem kontrak dengan server. Tools berbayar ini biasanya dimiliki oleh counter servis smartphone yang profesional. Nah, jika semua cara tadi sudah dilakukan dengan benar, tetapi smartphone masih juga mengalami boot loop, kemungkinan yang terjadi adalah adanya kerusakan pada hardware smartphone tersebut. Dalam hal ini, biasanya yang mengalami kerusakan adalah pada IC flash, yang saat ini pada umumnya IC flash ini sudah terintegrasi dan sudah tergabung menjadi satu, yaitu IC eMMC. Jika IC tersebut sudah rusak, maka solusinya adalah dengan mengganti IC tersebut dengan yang baru, kemudian IC tersebut diprogram dan di flashing sesuai dengan ROM masing-masing merek dan tipe smartphone-nya. Itulah informasi mengenai penyebab smartphone mengalami boot loop dan cara mengatasinya. Beda penyebab, beda juga cara untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika berkenan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk memastikan agar kamu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.